Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Maulana Ibnu Triraka. Di video ini saya akan membuat video tutorial membangun aplikasi sederhana login menggunakan CodeIgniter 4. Adapun yang harus disiapkan adalah XAMPP versi 8.2 lebih disarankan atau 8.1. Kemudian Composer yang bisa download di Google, langsung masukkan saja download Composer versi terbaru. Kemudian ada VS Code atau bisa juga Sublime Text. Sekarang kita akan aktifkan examnya seperti ini, seperti ini. Kemudian yang harus diperhatikan dan diaktifkan adalah di Apache. Klik bagian config, cari bagian php.ini. Nah, extension yang harus diaktifkan adalah extension intl, extension mbstring, dan extension dari zip. Ini seperti ini teman-teman. Kalau sudah, jangan lupa Ctrl S, kemudian keluar, kembali lagi. Untuk memastikan PHP yang kita gunakan adalah PHP 8.2 dan Composer yang kita gunakan adalah Composer versi terbaru. Caranya seperti ini. Klik Windows plus R, kemudian CMD. Seperti ini. Nah, karena alamat default dari CMD-nya adalah C, user Lenovo, akan tetapi folder exam kita berada di D. Maka kita harus CD dulu seperti ini. Kemudian D slice exam pp slice lagi htdoc seperti ini. Kemudian enter. Nah, maka arah penyimpanan terbaru dari CMD-nya adalah D exam pp htdocs. Lanjut, kita pastikan PHP yang kita punya adalah PHP versi 8.2 atau 8.1. Caranya D slice exam pp slice php slice php titik exe v seperti ini. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini. PHP yang kita gunakan adalah PHP versi 8.2.12. Kemudian kita akan pastikan lagi Composer yang kita punya adalah Composer versi terbaru. Caranya klik Composer, ketikkan Composer V seperti ini. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, maka Composer kita sudah aktif. Nah, ini dia Composer versi, kita menggunakan versi 2.8.12. Kemudian untuk memastikan extension yang kita gunakan kita aktifkan di exam tadi benar-benar aktif. Cara ceknya seperti ini, php m. Nah, ini dia muncul zip, mbstring, dan intl. Lanjut ke pembuatan project. Langsung saja project yang akan kita gunakan yang akan menjadi wadah, klik seperti ini, ketik seperti ini, Composer, create project CodeIgniter 4 app starter. Nama dari folder kita akan buat namanya menjadi misalnya jadi aplikasi.
aplikasiku. Dan ini kita akan tunggu adalah proses installing sekaligus extracting-nya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, maka sudah selesai proses extracting-nya. Kita pastikan dulu, pastikannya kita buka dari ini D X sampai P, kemudian htdoc, cari aplikasiku. Nah, ini sudah jadi dan sudah muncul acuan-acuannya. Kemudian yang harus dirubah dari folder ini, dari file-file ini adalah ini, environment. Agar bisa terbaca oleh sistem, maka harus berformat seperti ini, ada titik di depannya. Bisa dirubah dari sini langsung menggunakan rename atau bisa dari cmd. Caranya, pertama kita akan menspesifikkan terlebih dahulu karena ini ada di folder universal di htdoc yang dimana ada lebih dari satu folder project kita. Caranya cd nama aplikasi kita, nama project kita, maksudnya aplikasiku seperti ini. Nah, maka folder arah dari perintah-perintahnya lebih spesifik ke aplikasiku. Kemudian kita rubah tadi environment, kita copy saja dari environment menjadi titik environment. Seperti ini. Nah, ini ada output yang dihasilkan one files is copied. Nah, kita lihat, kita pastikan dulu. Nah, ini sudah tercopy dengan versi environment-nya gitu loh. Kita lanjut ke generate-nya dulu, kita ke generate dulu ya. D sampai P php x spark key generate. Ini bismillah. Nah, maka kalau output yang dihasilkan ada kata-kata seperti ini, applications new encryption key was successfully set, berarti key generate-nya sudah berhasil, seperti itu. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi dasar dari environment-nya dengan cara kita buka foldernya di file editornya, aplikasi editornya. Kita buka ya, nama aplikasinya ada di D, kemudian di exam, kemudian ada di htdoc aplikasiku. Ini kita select folder, kemudian buka di folder environment-nya. Nah, yang harus dirubah adalah ini, CI environment-nya. Kita rubah menjadi, kita aktifkan dulu. Cara aktifkannya adalah Ctrl plus slice. Nah, ini defaultnya adalah production, kemudian kita akan rubah menjadi development gini teman-teman. Kemudian yang harus dirubah lagi adalah base URL-nya, kita aktifkan juga seperti ini. Di dalamnya berisikan halamannya, http slice double slice localhost titik 2 8080, tutup lagi dengan slice seperti ini. Selanjutnya ada database. Kelompok database yang ini kita aktifkan juga dengan merubah hostname-nya menjadi 127.0.0.1, kemudian nama database-nya
APK seperti ini. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Nah, yang harus ditambah adalah debugnya. Database titik default db debug sama dengan true, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita save dengan cara Ctrl plus S seperti ini. Kemudian kita akan buka servernya. Kita akan coba servernya di ini terminal. Kita buka terminal dari sini aja. New terminal seperti ini. Kemudian kita buka d sampai p php x spark server. Nah, maka akan muncul alamat loginnya, alamat untuk diaksesnya. Kita buka di ini. Kita buka dulu di bagian. Nah, ini berarti ini sudah aktif CI4 kita. Kita lanjut ke migrasi. Ini kalau seperti ini tidak akan bisa diklik-klik ya. Kita harus stopkan dengan cara Ctrl plus C seperti ini. Kemudian kita akan membuat create user dari migrasi tabel. Caranya php spark make migration create users seperti ini. Double I. Mohon maaf karena keyboard saya bagian I-nya agak bermasalah. Kita ulang lagi. Ini migrationnya jadi double I. Ini. Nah, maka file dengan 205 ini create user.php muncul di sini, database migration. Nah, ini isinya akan kita isi seperti ini, teman-teman. Saya tadi sudah nyoba di migration ini. Nah, isinya seperti ini. Berisikan field yang ada di database. Jadi data-data yang kita entry di sini, ID, email, username akan kita kirim ke database melalui perintah-perintah setelah ini. Bentar. Nah, ini kita paste seperti ini. Kita save, jangan lupa. Kemudian kita langsung masukkan perintah supaya data-data yang ada di sini, field-fieldnya akan masuk ke dalam database. Sebelum itu, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Sesuai dengan tadi di environment, nama database kita adalah APK. Kemudian kita harus buat di database kita ini. Kita refresh dulu. Kita akan buat baru file atas nama APK seperti ini. Kita create. Nah, sudah ada wadahnya. Kemudian kita migrasi. PHP spark migrate seperti ini. Bismillah. Nah, ini migration complete. Itu selesai. Kita lihat, kita cek, kita refresh lagi. APK-nya sudah memiliki ini migrasi dan user. Ini user. Nah, sudah ada ini dari ID, email, dari perintah yang sudah kita masukkan di ini. Ini teman-teman, ID, email, username, password, hash, aktif dan lain sebagainya. Kemudian kita
migrasi lagi, kita bikin migrasi isi dari tabel-tabel ini, dari field-field ini. Perintahnya, pertama kita buat dulu seedernya, halaman dari seedernya ya. PHP spark make seeder ini user seeder. Nah, ini adanya file user seeder masuk ke bagian sheet user seeder. Nah, ini kemudian kita lihat di sini juga. Ini sama. Nanti yang akan kita kirimkan adalah ini. Admin atas nama ini ya. Kemudian ada username-nya admin, password hash-nya tipe password hash, kemudian passwordnya adalah secret. Kita coba seperti ini, kemudian kita kirimkan data ini dengan perintah seperti ini, php spark db sheet user seeder. Bismillah. Nah, ini kayaknya ada problem. Kita lihat dulu apakah berhasil atau tidak. Sepertinya error. Coba kita akan buka ulang. Nah, oh ini mati teman-teman. Nah, ada aktif lagi. Kita refresh dulu. Belum tahu kenapa. Nah, ini data yang tadi sudah masuk, sudah kita kirim dan diterima oleh database ini. Oke, lanjut ke step berikutnya, itu membuat model-model, view, controller, dan lain sebagainya. Pertama kita akan buat user modelnya dulu ya. Di model seperti ini kita akan buat file baru ya, namanya user model titik php. Jangan lupa titik php-nya karena supaya terbaca sebagai php. Nah, isinya itu adalah protect dari user, ID, dan lain sebagainya. Seperti ini. Kita akan buka modelnya seperti ini ya. Nah, ini memprotek user ya, dari user ID, email, username, password, dan lain sebagainya, kemudian divalidasi melalui email dan password hash, passwordnya ya. Kita copy, ini folder yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, kita pastekan aja di sini. Kemudian yang harus dibuat lagi adalah controllernya. Controllernya kita akan buat controller out. Seperti ini, out titik php. Isinya itu untuk mengontrol email dan lain sebagainya. Seperti ini teman-teman, controller out. Nah, ini isinya ada public function, return view-nya ini untuk menjalankan view nanti. Kemudian ada attempt untuk mengecek kalau lebih dari 5 kali maka akan di banned selama 60 detik. Kemudian ada user model,
yang memvalidasi email dan memverifikasi password. Nah, ini untuk session datanya, untuk mencegah session fiction plus loginnya terupdate nanti untuk di database-nya. Kemudian ada logout, kita copy semuanya ke folder project baru kita. Kemudian ada selanjutnya itu kita buat filter. Di folder filter kita akan buat new file out filter filter ini titik php. Sudah selesai. Sama seperti tadi, kita lihat contoh dari folder kita sebelumnya di filter ya. Ini, nah ini untuk memfilter siapa yang login gitu, dan redirectnya, nge-returnnya seperti itu. Kemudian lanjut, ini kita paste untuk film. Kemudian kita cek dulu di bagian routesnya, karena ini juga lumayan sensitif. Routes, nah ini routes ini sebagai routernya, seperti ini teman-teman ya. Nah ini untuk memanggil halo itu sebagai ada di folder home, di set halo gitu, login dan sebagainya. Kita buka ini, kemudian ada di fungsi dari view-nya, kita bikin view-nya dulu. Filter ya. Kita coba dulu hari ini. Out di view. Nah, kita bikin folder dulu. Kita bikin folder yang namanya out. Kemudian di dalam out ada file yang namanya login.php seperti ini. Nah, ini tipe nih. Dari name dulu. Seperti ini. Kemudian kita lihat view dari ini. Nah, ini adalah tampilan loginnya saja teman-teman. Untuk menampilkan login, ini ada warna-warna. Kemudian ini ada kartu nanti yang akan muncul di tengah. Kemudian bisa diisi seperti itu. Kita lihat, kita paste seperti ini. Kemudian kita bikin view lagi yang namanya mana? View, new folder, namanya dashboard. Ini. Nah, di dalam dashboard itu ada file yang namanya index.php seperti ini. Nah, kita cek lagi. Ini adalah tampilan dashboardnya. Nah, ada warna-warna, ada tuh ini kita paste dulu. Kemudian ada controllernya di dashboard, new file, dashboard .php. Nah, ini kemudian kita buka dari tadi. Ini isinya cuman mereturn view dashboard, memanggil index di folder dashboard gitu. Intinya seperti itu. Buka file ini, Ctrl S. Kemudian kita akan memastikan dulu di bagian filter ini
filter nih. Ini harus memanggil out seperti ini teman-teman. Config filter. Nah, ini harus kita panggil. Seperti ini. Kita rapikan dulu. Ctrl S. Kemudian kita coba dulu. Semoga tidak ada error. PHP Spark Server. Nah, muncul alamatnya, kita coba. Bismillah. Nah, ini ada tampilan login awalnya. Kita coba masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Kalau teman-teman mau buat lebih menarik lagi, bisa tinggal main di view-nya. Kita akan minta bantuan dari AI. Kita akan minta bantuan AI. Kita copy di bagian ini, bukan. Nah, buka bagian view. Jadi teman-teman kalau mau mengontrol tampilan atau mengutik-utik tampilannya, itu ada di view. Kemudian buka bagian loginnya. Nah, ini kita copy semua, usahakan copy semua teman-teman. Kita buka AI-nya. Untuk ini saya pakai ChatGPT. Kemudian kita pastekan. Ini ubah tampilan berikut menjadi tampilan dengan tema alam, misalnya seperti ini. Ini tampilan login. Kita enter bawah, terus kita carikan lagi. Ini tampilan dashboard. Nah, seperti ini. Kita buka tadi di dashboard indeksnya, kita copy semua, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini. Kita masukkan seperti ini. Tunggu, sistemnya masih memproses. Nah, ini tampilan login tema alam. Ciri tema gradasi hijau, biru langit, aksen warna daun dan tanah, kemudian kesan tenang dan natural. Nah, kita dibantu oleh AI. Nah, ini semua kita copy. Kemudian ini di bagian loginnya kita sesuaikan. Maka ini kita taruh di bagian login seperti itu. Login. Nah, ini kita Ctrl A lagi, kemudian kita paste yang tadi, kita save. Kemudian kita cari bagian dashboardnya. Nah, berbeda dengan yang tadi di tampilan login, di tampilan dashboard memiliki ciri navbar hijau tua. Kartunya nanti ada putih dengan aksen daun. Nah, kita coba daripada kita penasaran. Di dashboard. Nah, ini kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Nah, kalau sudah merasa di save semua, kemudian ini kita spark ulang gitu. PHP Spark Server. Gini. Nah, kita buka, kita klik ini, kita copy ya. Kita akan buka ulang. Bismillah. Nah, tampilannya jadi lebih menarik, ada aksen tanamannya. Kemudian kita coba login, masuk. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan sekian video tutorial saya.
Mungkin banyak sekali kekurangan dari video ini, mohon dimaklumi karena sama-sama masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton video ini.